Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah software, yaitu software AutoCAD. Nah, kenapa kok AutoCAD, nggak software yang lain? Di sini software AutoCAD merupakan software basic. Jadi basicnya software gambar untuk anak-anak teknik itu AutoCAD. Jadi selain teknik mesin juga teknik sipil, teknik elektro juga menggunakan AutoCAD. Dan selain itu, AutoCAD sendiri bisa dari mulai AutoCAD versi awal sampai versi terbaru itu tidak terlalu banyak berubah. Maksudnya untuk perintah kerjanya mungkin untuk toolbar-toolbarnya itu berubah, cuma untuk perintah kerja cepat sebelumnya di AutoCAD sendiri ini ada perintah kerja dengan menggunakan toolbar. Kita klik toolbarnya ataupun kita bisa menggunakan komen-komen ataupun kita bisa ngeklik sebuah komen di huruf untuk memberikan perintah pada software AutoCAD ini. Nah, jadi ini bisa membantu kita kalau bahwasanya misalkan kita punya laptopnya belum upgrade, laptopnya masih laptop yang lama, kita bisa pakai AutoCAD yang lama kayak gitu. Jadi kita uh, bisa pakai AutoCAD lama karena mungkin spek laptop kita terbatas kayak gitu. Jadi dari software AutoCAD versi awal sampai akhir ini perintah kerjanya dengan perintah cepat itu masih sama. Oke. Oke, kita perkenalan tentang AutoCAD, software AutoCAD. Nah, terus sebelumnya di semester lalu kita menggunakan permodelan manual. Jadi kita kemarin dengan menggunakan kertas kayak gitu. Jadi belum digital. Untuk semester kali ini kita menggunakan permodelan digital. Nah, salah satunya kita pakai software AutoCAD ini. Terus kenapa sih kok harus permodelan digital? Nah, di sini tujuan untuk permodelan digital sendiri yang pertama ini mengoptimalkan kepresisian. Sampai tahu kalau manual sendiri kan tentunya yang ngerjakan manusia dan nggak pakai software. Terus tentunya kalau untuk menghasilkan sesuatu yang presisi itu harus punya jam terbang yang lebih. Punya jam terbang yang lebih agar benar-benar presisi kayak gitu. Nah, dengan software ini terutama AutoCAD ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan kepresisian yang kita buat kayak gitu. Jadi diharapkan produk yang kita buat lebih presisi seperti itu. Terus berikutnya fleksibilitas rekayasa. Untuk fleksibilitas rekayasa ini kita misalkan membuat sebuah produk, kita mendesain sebuah produk, tentunya dari tahun ke tahun kita akan mengoptimalkan produk itu ataupun memodifikasi salah satu part ataupun keseluruhan part dari produk tersebut. Kalau kita menggunakan permodelan digital, kita tentunya kalau misalkan ingin memodifikasi salah satu part, kita nggak harus mengubah seluruhnya kayak gitu. Jadi kita bisa ambil sebagian dari part tersebut, terus kita modifikasi, terus kita sambungkan lagi kayak gitu. Beda lagi kalau kita pakai manual, tentunya kita harus menghapus semuanya, terus modifikasi part tertentu seperti itu. Jadi lebih bulat kalau pakai manual. Nah, ini diharapkan dengan pakai permodelan digital, modifikasi semakin cepat ataupun seperti itu semakin cepat. Jadi kalau waktu modifikasi itu membutuhkan part-part baru, itu bisa lebih cepat terrealisasinya kayak gitu. Terus berikutnya keamanan produk rekayasa. Nah, keamanan produk rekayasa. Sebenarnya kalau aman-amannya ini nggak terlalu aman juga sih. Jadi ini diharapkan lebih aman produk rekayasanya. Maksudnya gini, kalau kita pakai manual, misalnya kita pakai manual, terus dilalah kersane Allah, kita masih gambar satu gambar saja, terus
terkena air ataupun hujan kayak gitu kan otomatis langsung rusak kayak gitu. Kita nggak punya cadangan, kita nggak punya backupan kayak gitu. Tapi kalau kita pakai digital, kita mungkin sebelum kita cetak mungkin kita copy dulu di harddisk manual maupun harddisk internal maupun eksternal, ataupun sekarang kan ada harddisk online juga kayak gitu. Jadi mungkin di sini digarisbawahi keamanan dari air atau benda-benda semacamnya ya. Misalnya kalau kita backup pun kalau misalkan kena virus juga nggak aman kayak gitu. Jadi ini keamanan dari hal-hal yang berbau manual kayak gitu, kayak air, kayak api dan sebagainya seperti itu. Oke. Berikutnya unit operasi AutoCAD. Nah, di sini AutoCAD sendiri menggunakan satuan unit. Nah, unit sendiri bisa dikonversi dalam satuan metrik, yaitu milimeter, sentimeter, meter, ataupun inci. Kalau teknik mesin karena part-partnya biasanya lebih kecil, lebih harus presisinya dipertanyakan lebih dalam, biasanya pakai milimeter untuk teknik mesin sendiri kayak gitu. Jadi untuk satu unit kita anggap 1 milimeter kayak gitu. Kalau senti biasanya untuk teknik bangunan atau tukang kayu kayak gitu kan biasanya pakai sentimeter seperti itu. Karena kepresisiannya kurang, ya presisi cuma masih part-partnya besar kayak gitu mungkin ya. Terus pengoperasiannya menggunakan vektor. Nah, di sini sebuah vektor itu ditentukan jaraknya dan arahnya kayak gitu. Jadi jaraknya berapa mili atau berapa unit, terus arahnya berapa derajat, 180 derajat ataupun 45 derajat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sini di AutoCAD sendiri penampakannya itu ada sistem koordinat. Nah, karena di sini kebetulan masih 2D, sistem koordinatnya ada sumbu X dan Y saja kayak gitu. Nantinya kalau kita pakai 3 dimensi, ini sumbu koordinatnya ketambahan Z kayak gitu. Tapi untuk AutoCAD sendiri lebih diutamakan 2D-nya ya. Nanti kalau 3 dimensi bisa pakai AutoCAD, cuma lebih baiknya menggunakan software lain kayak gitu. Terus berikut untuk sistem koordinat sendiri di sini disebut UCS atau User Coordinate System kayak gitu. Terus untuk UCS sendiri dapat diatur sesuai kebutuhan pemodelan. Kalau misalkan kayak gini terus ketambahan Z, nah ini bisa diatur, mungkin X-nya bisa kita taruh atas ataupun Z-nya kita taruh sini kayak gitu. Ini nantinya kalau ketika gambar 3D UCS-nya bisa diatur-atur seperti itu. Nah, ini penampak untuk unit ketika diperbesar. Ini contoh 3 dimensi dan penerapannya kayak gini. Nah, ini bisa kita atur Y-nya di mana, Z-nya di mana, X-nya di mana, kita bisa pindah-pindahkan sesuai kebutuhan kayak gitu. Berikutnya setup lembar kerja. Untuk setup lembar kerja dengan metode MD setup. Setup lembar kerja sendiri sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan sih. Nantinya kan kalau kita kan menggunakan etiket juga kayak gitu. Ini untuk setup sendiri untuk membatasi biar gambarnya tidak terlalu menjauh kayak gitu. Jadi gambarnya bisa teratur seperti itu. Kasarannya kita membuat kertas lah, membuat kertas entah itu A4, entah itu A3 seperti itu. Terus baru kita gambar part-partnya, gambar barangnya itu di kertas itu kayak gitu. Di A4 itu ataupun A3 dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini yang tadi contoh konversi dari metrik untuk meter, sentimeter, dan meter kayak gitu.
Nah, kayak gini. Jadi untuk setup lembar kerja kita tinggal buat kotak kayak gini, entah itu ukurannya A4 ataupun A3 sesuai kebutuhan kalian kayak gitu. Dan nantinya kalau sudah ya kita tetap masukkan ke etiket kayak gitu. Nah, ini cara menggambar garis kotak tadi. Oke, kita coba buka AutoCAD-nya. Yang pertama tadi disuruh Command L. Nah, untuk garis bisa kalian ketik L terus di enter ataupun spasi kayak gitu. Jadi kayak gini. Di terus L, di sini L, enter, diklik, terus kita arahkan. Jangan lupa ortonya ini diaktifkan biar tegak ya tulisnya. Ini gini, terus ditulis misalkan panjangnya 100 begini. 10 kayak gitu. Terus misalkan ke bawahnya juga 100. Ke sini 100. Terus kembali lagi. Otomatis kan sama kayak gitu. Ini maaf, ini masih nolakin aja. Oke. Seperti ini kira-kira contohnya. Terus berikutnya untuk mengetahui ketika kita udah gambar kayak gini terus kita lupa tuh ukurannya berapa, sampean bisa komen dist kayak gini, komen dist, enter, klik di sini sama sini. Nah, ini udah kelihatan X-nya 100, Y-nya tadi dari kiri ke kanan kita dapatkan 100. Tapi kalau kita ngukurnya dari gini ke sini, kita dapatnya minus karena kebalikannya kayak gitu. Oke, seperti itu. Berikutnya wajah AutoCAD. Nah, untuk wajah AutoCAD kayak gini, jadi hampir sama ya kayak MS Word dan software-software yang lain kayak gitu. Untuk ini AutoCAD 2007 kebetulan. Untuk AutoCAD versi terbaru juga hampir sama. Mungkin ya icon-iconnya ini berubah kayak gitu. Cuma untuk perintahnya kayak yang tadi Command L atau komen-komen yang lain itu sama kayak gitu. Jadi kalau sampean saya harapkan untuk komen-komennya sampean hafalkan. Jadi kalau misalkan sekarang sampean pakai 2007 misalkan, karena nyun sewu mungkin komputernya masih terbatas, masih komputer jadul kayak apa atau apa kayak gitu. Terus berikutnya waktu kerja sampean dapat AutoCAD 2018 atau yang paling baru, kalian nggak kedandapan. Jadi kalau pakai komen itu komennya masih sama seperti itu. Kalau sampean hafal komennya ya otomatis nggak kedandapan kayak gitu. Oke, jadi kayak gini ada menu bar, ada command line. Nah, tadi kalau misalkan sampean klik command L atau komen-komen yang lain itu di sini muncul nanti. Nah, terus ini ada UGS icon seperti yang kita buat tadi. Terus ini ada status bar, ini ada snap, grid, ortho. Nah, ortho ini fungsinya untuk biar garisnya tegak kayak gitu. Terus untuk snap nanti kita bahas lebih lanjut. Terus di toolbarnya juga ada kayak gini, ada draw, dimensi, modify, properties, layer. Nah, untuk draw sendiri ini ada untuk menggambar garis, untuk komennya L, ini ada untuk membuat lingkaran, dan nantinya untuk membuat lingkaran ini ada macam-macam caranya. Terus ini ada dimensi, ini untuk dimensi yang lurus, ini untuk dimensi yang miring, untuk jari-jari, untuk diameter. Ini kalau dimensinya banyak dan
beriringan satu sama lain kayak gitu. Terus berikutnya ada modify. Modify ini ada menghapus, ada mengcopy, ada mirror. Mirror ini sama kayak copy, cuma kita ibaratkan cermin. Kalau bendanya dari kanan ke kiri, jadinya nanti dari kiri ke kanan kayak gitu. Kalau misalkan di cermin tangan kanan berubah jadi tangan kiri kayak gitu kasarannya. Di sini offset. Nanti kita bahas berikutnya di pertemuan berikutnya untuk modify. Terus berikutnya ada properties. Terus di sini ada layer. Nah, layer di sini fungsinya untuk memindah-mindah, membagi-bagi part-part tertentu kayak gitu. Nah, ini kalau sampean klik snap tadi, nanti muncul seperti ini. Nah, ini untuk mengatur titik henti. Oke, jadi misalkan sampean gambar terus ingin memusatkan menggambar garis, terus ini memusatkan garis tersebut pada sebuah titik, nanti akan muncul kayak gini titiknya. Ada endpoint, ada midpoint, ada center, ada node dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk eksekusinya, eksekusi komen tadi, untuk komen-komen sampean bisa klik, misalkan kalau garis tadi L terus di enter. Kalau membatalkan komen pakai escape. Terus kalau sampean enter lagi maka muncul garis lagi. Kalau setelah escape sampean klik komen yang lain terus di enter, otomatis ya jadi komen yang lain kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini. Misalkan mau membuat garis, ini sampean komen L enter, ini jadi escape kayak gitu. Jadi kayak gini. Nah, terus kalau escape ini masih L ya, kalau sampean gini kan masih jadi garis. Untuk menghentikan ini sampean bisa klik escape. Nah, kayak gitu. Terus kalau sampean langsung enter lagi, itu tetap garis. Terus menghilangkan escape. Terus kalau setelah escape sampean komennya komen yang lain, kalau tadi kan untuk garis L, misalkan sekarang komen C untuk lingkaran. Oke, jadinya lingkaran kayak gini, kayak gitu aja. Terus berikutnya layer. Nah, layer di sini fungsinya untuk membagi beberapa part ataupun membagi garis. Jadi biar lebih mudah. Misalkan sampean membuat sebuah rumah, tentunya kan ada part-partnya kayak jendela, pintu. Terus sampean disuruh memunculkan pintunya aja. Jadi pintunya aja yang kelihatan. Maka untuk jendelanya, lampunya dimatikan kayak gitu. Jadi nantinya yang nyala cuma pintunya aja, terus jendelanya mati. Tapi misalkan nanti disuruh memunculkan jendelanya lagi, maka sampean tinggal nyalakan. Jadi nggak harus menghapus atau menggambar lagi kayak gitu. Ini kalau ada layar. Selain itu juga biar lebih mudah dalam waktu menggambar, misalkan untuk garis benda, terus garis tidak tampak ataupun garis sudut, garis besar kayak gitu, itu juga bisa. Jadi biar lebih mudah aja kalau nantinya kita menampakkan garis bendanya aja ataupun yang lain kayak gitu, agar lebih mudah dalam memodifikasi seperti itu. Ya, kira-kira kayak gini. Jadi misalkan kayak gini. Nah, di sini layarnya, kalau ini saya buat ada garis tidak tampak, ada garis sumbu, ada garis benda. Jadi fungsinya ketika kita gambar gini, kayak gini nggak lurus ya. Ini contoh yang salah, nggak lurus. Nah, ini kita buat garis benda misalkan. Nah, kayak gini.
Jangan lupa LWT-nya di sini harus aktif biar bisa tebel kayak gitu. Ini ada garis benda, terus misalkan kita buat lubang di sini. Nah, yang ini garis tidak tampak. Terus yang ini garis sumbu misalkan. Ini kayak gini. Jadi kan lebih mudah, kita nggak perlu harus ganti-ganti satu persatu. Kita tinggal blok yang harus diblok, selalu kita ganti kayak gitu. Untuk layer ini kita bisa mengubahnya di sini. Jadi format layer kayak gitu. Nah, di sini ada garis tidak tambah, ataupun kalau kita tambahkan bisa tambahkan pakai ini new layer. Terus kita beri nama, terus kita beri warna kayak gitu. Terus ini ketebalannya, terus ini jenis garisnya kayak gitu. Seperti itu untuk layar. Nah, terus berikutnya, nah ini beberapa komen standar pada AutoCAD. Ini kalau sampean hafal, insya Allah untuk AutoCAD versi terbaru sampean nggak kenadapan, masih lancar. Nah di sini ada L tadi garis untuk garis, terus circle lingkaran, rectangular, REC, segi 4, ada multiline, ada trim untuk motong, ada extend untuk memanjangkan garis, ada O offset, ada CO copy. Nah kayak gini. Terus untuk tombol escape tadi udah kita bahas untuk pembatalan perintah kayak gitu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terus selebihnya biar lebih paham, sampean bisa kerjakan latihan 1 sambil mungkin insya Allah nanti saya buatkan untuk latihan 1 tutorialnya kayak gitu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.